Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وأهلها في النار. أعاذني الله وإياكم جميعا من النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. InsyaAllah di kesempatan sore hari ini ba'dal asr, judul dari kajian kita mengenai meluruskan tata cara berwudu, meluruskan tata cara berwudu yang mungkin masih ada sedikit kekeliruan atau sedikit hal yang menyelisihi dari tata cara berwuduknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana berwuduk ini adalah perkara yang sangat penting untuk dipahami setiap kaum muslimin wal muslimat. Yang mana wuduk adalah kunci dari salat. Berwuduk adalah kunci dari ibadah salat, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima ibadah salat yang tidak bersuci sebelumnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, la tuqbalu salatu bighairi tuhurin, la tuqbalu salatun bighairi tuhurin. Sesungguhnya tidak ada salat kecuali orang yang bersuci, kecuali bagi orang yang bersuci atau berwudu. Wala sadaqah min ghululin, dan tidak diterima pahala sedekah jika sedekahnya dari hasil yang tidak benar atau hasil pengkhianatan. Maka berdasarkan hadis ini, wajib seseorang ketika hendak melakukan ibadah salat memperhatikan bersucinya, memperhatikan kesuciannya, suci dari hadas besar, suci dari hadas kecil, begitu pula suci dari hal-hal yang bersifat najis, suci dari hal-hal yang bersifat najis. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah mengatakan, la tuqbalu salatu ahadikum, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima ibadah salat yang dikerjakan oleh seseorang idza ahdatha hatta yatawadda, apabila dia berhadas, sampai dia berwudu, Apa makna hadas? Hadas adalah segala yang keluar dari dua jalan, dari kubul dan dubur. Maka semua yang keluar dari kubul dan dubur dihukumi dengan hadas. Maka setiap hadas ketika hendak seseorang salat haruslah yatawadda, berwudu untuk mensucikan hadas kecil tersebut.
Maka kita sebutkan di sini tata cara berwuduk yang benar, yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW, dan mungkin sedikit meluruskan tata cara berwuduk kita selama ini, yang mungkin bisa jadi tata cara wuduk kita masih ada yang belum sempurna atau belum benar-benar mencocoki cara berwuduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Humrah, pembantu dari sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu an, menceritakan bahwasanya sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu anhu pernah meminta air untuk berwuduk. Kemudian dia ingin berwuduk, maka sahabat Uthman berwuduk memulai dengan membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Membasuh kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali. Kemudian yang kedua, sahabat Uthman berkumur-kumur memasukkan air ke dalam mulutnya, berkumur-kumur, diiringi dengan memasukkan air ke hidungnya, diiringi dengan memasukkan air ke hidungnya. Kemudian sahabat Uthman membasuh mukanya 3 kali. Jadi setelah berkumur-kumur, kemudian beliau berkumur-kumur, diiringi memasukkan air ke hidungnya, yang jumlahnya hanya sekali. Yang jumlahnya hanya sekali. Kemudian membasuh kedua muka, membasuh mukanya, wajahnya sebanyak 3 kali. Kemudian membasuh tangan kanannya dari ujung jarinya sampai siku sebanyak 3 kali. Kemudian mencuci tangan yang sebelah kiri dari ujung jarinya sampai siku juga sebanyak 3 kali. Kemudian mengusap kepalanya. Kemudian membasuh kedua kakinya. Yang pertama kaki kanan dari ujung jari kaki sampai mata kaki. Kemudian sebelah kiri dari ujung jari kakinya sampai mata kakinya. Kemudian sahabat Uthman mengatakan, seperti itulah aku melihat Rasulullah ketika berwuduk, ketika bersuci. Ketika bersuci. Dan barang siapa yang berwuduk seperti wudukku ini, kata sahabat Uthman, barang siapa yang berwuduk seperti wudukku ini, kemudian salat 2 rakaat dengan khusyuk, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, bahkan seperti terlahirkan kembali dari perut ibunya. Dari hadis ini kita dapat meringkas tata cara berwuduknya Nabi. Kita jelaskan lebih jelasnya di sini. Yang pertama, di antara tata cara berwuduknya Nabi adalah hendaknya seseorang berniat di dalam hatinya, berniat. Jadi sebelum berwuduk, hadirkan niat, hadirkan keinginan untuk bersuci dari hadas, dan niat tempatnya di dalam hati dan tidak perlu untuk dilafazkan dengan lisannya. Yang kedua, di antara tata cara berwuduknya Nabi, setelah berniat, sebelum berwuduk baca basmalah. Baca basmalah, bismillah. Dan kebanyakan kaum muslimin
ketika berwuduk tidak baca bismillah. Entah itu sengaja, atau karena lupa, atau karena tidak tahu aturan berwuduknya. Bahwasanya sebelum berwuduk, aturannya membaca bismillah. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, la wudu'a, tidak ada wuduk bagi orang yang tidak membaca basmalah atau bismillah. Kalau makna tidak ada wuduk di sini maksudnya tidak sah, alangkah banyaknya solat kita yang tidak sah selama ini. Karena wuduknya dah baca bismillah. Tetapi seandainya makna tidak ada wuduk di sini maksudnya tidak sempurna wuduknya, alangkah banyaknya wuduk kita yang cacat selama ini. Alangkah banyaknya wuduk kita yang cacat, yang tidak sempurna selama ini. Maka perhatikan aturan yang kedua, yaitu sebelum berwuduk baca basmalah, bismillah. Karena disebutkan dalam sebuah hadis, tidak ada wuduk orang yang tidak baca bismillah. Bagaimana kalau lupa di awal wuduk, teringat ketika membasuh kaki, maka bacalah bismillah fi awwalihi wa akhirih. Bismillah fi awwalihi wa akhirih. Maka ingat terus tata cara berwuduk ini agar wuduk kita sempurna dan diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu membaca bismillah. Kemudian yang ketiga, tata cara wuduk yang benar adalah membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Jadi dibasuh ke bagian telapak tangannya sebanyak 3 kali. Dan boleh dia memasukkan bagian punggung telapak tangannya. Boleh juga dia basuhkan punggung telapak tangannya. Tetapi dia boleh juga mencukupkan untuk membasuh telapak tangannya saja dan tidak bagian punggung telapak tangannya. Karena ada perbedaan. Ada telapak tangan dan ada bagian punggung telapak tangan. Boleh dia basuh kedua-duanya. Kemudian yang keempat, setelah dia membasuh telapak tangan sebanyak 3 kali, dia mengambil air dengan 1 cidukan telapak tangan kanan. Jadi cara yang keempat, dia mengambil air dengan 1 cidukan telapak tangan kanan. Ingat, pakai telapak tangan kanan, bukan tangan kiri. Tangan kanan. Lalu air yang tertampung di telapak tangan kanan itu dimasukkan ke dalam mulut sebagian dan dimasukkan ke dalam hidung sebagian. Jadi 1 telapak tangan untuk 2 lubang. Mulutnya, lubang hidungnya. Jadi 1 telapak tangan air untuk mulutnya sekaligus untuk hidungnya. Setelah masuk ke mulutnya, setelah masuk ke lubang hidungnya, kemudian dia keluarkan dari mulutnya dengan menyemburnya. Kemudian dia keluarkan air dari lubang hidungnya dengan menggunakan tangan sebelah kirinya. Dengan menggunakan tangan sebelah kiri. Jadi ketika memasukkan air ke dalam mulut dan hidung, dikeluarkan, kemudian untuk hidung dikeluarkan dengan cara menggunakan tangan kiri. Ditekan lubang hidungnya supaya keluarnya deras bersama kotoran dengan memencetnya dengan menggunakan tangan kiri. Dan hal ini
dilakukan sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali. Jadi diambil air 1 cidukan telapak tangan untuk 2 lubang, mulut dan hidung. Yang dari mulut berkumur-kumur dibuang. Yang dari hidung dibuang dengan cara menggunakan tangan kiri. Tapi sebagian kita saksikan di saat ini, kaum muslimin tidak mencontoh wuduknya Nabi. Jadi ketika buang air dari hidung, tangan kanan dia pakai. Maka yang seperti ini kurang sempurna wuduknya, kurang mencontoh Nabi, kurang meneladani Nabi. Walaupun wuduknya sah, hanya saja dia tidak meneladani Nabi dengan baik dalam berwuduknya. Makanya kata para ulama, berwuduk itu pahalanya beda-beda. Ada orang yang berwuduk nilainya sempurna di sisi Allah. Ada yang berwuduk nilainya kurang, dikarenakan kurang meneladani cara wuduknya Nabi. Asal wuduk saja, yang penting katanya sah. Sudah, kalau sah tinggal solat katanya. Betul, wuduknya sah. Hanya saja wuduk yang sah itu pahalanya berbeda-beda. Ada wuduk yang sah pahalanya sempurna. Ada wuduk yang sah tapi pahalanya kurang, dikarenakan kurang meneladani Nabi atau tata cara Nabi dalam berwuduk. Hanya yang penting sah saja. Kemudian yang kelima adalah membasuh seluruh wajah sebanyak 3 kali, disertai dengan menyela-nyela jenggot. Disertai dengan menyela-nyela jenggot kalau jenggotnya tebal. Tapi kalau jenggotnya tipis, apalagi bisa dihitung dengan jari, maka yang seperti ini cukup dia meratakan saja dengan telapak tangannya. Yang menyela-nyela kata para ulama itu khusus yang jenggotnya tebal. Kalau jenggotnya tipis, maka tidak masalah dia tidak menyela-nyelanya, karena sudah bisa dipastikan air sampai ke kulit. Tapi kalau jenggotnya tebal, disela-sela dengan jari, menggunakan jari kanannya. Sebagian ulama membolehkan jari kirinya untuk menyela-nyelanya, untuk supaya air itu benar-benar sampai ke bagian kulit yang berada di bawah jenggot yang tebal. Jadi dibasuh wajah sebanyak 3 kali bersama dengan menyela-nyela jenggot. Kalau ditanya membasuh wajah dengan tangan kanan apa tangan kiri, atau menggunakan tangan kanan dan kiri sekaligus, jawabnya sebenarnya cukup seseorang menggunakan tangan kanannya. Cukup menggunakan tangan kanannya, tetapi boleh juga dia menggunakan tangan kanan dan kiri sekaligus. Boleh. Tetapi sebenarnya sudah cukup dia menggunakan satu telapak tangannya untuk membasuh wajahnya. Untuk membasuh wajahnya. Tapi jika dia ingin menggunakan kedua telapak tangannya, maka itu pun dibolehkan. Yang penting jangan boros ketika menggunakan air. Kemudian yang keenam, setelah membasuh wajah dan menyela-nyela jenggot, barulah seseorang membasuh tangan kanan. Tangan kanan dimulai dari tangan bagian jari, dibasuh menuju siku. Bagaimana kalau ada orang berwuduk membasuhnya dari siku ke jari? Mana yang benar? Dari siku ke jari membasuhnya, atau dari ujung jari sampai ke siku? Maka yang benar, yang lebih tepat, dibasuh itu dari ujung jari sampai siku, bukan siku sampai ujung jari. Walaupun kalau ditanya sah tidak kalau dari siku sampai ujung jari, wuduknya sah. Hanya saja
tidak sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran. Allah mengatakan, basuhlah kedua tangan kalian, kata Allah, sampai siku, bukan sampai ujung jari. Maka yang benar berdasarkan firman Allah, membasuh itu dari ujung jari sampai siku, bukan siku sampai ujung jari. Maka perhatikan cara wuduk kita agar bernilai sempurna di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka membasuh tangan kanan dari ujung jari sampai siku sebanyak 3 kali. Kemudian sambil menyela-nyela jarinya. Kemudian membasuh tangan kiri dari ujung jari sampai siku sambil menyela-nyela jari kirinya sebanyak 3 kali. Dan boleh juga, kata para ulama berdasarkan hadis, hanya sekali. Boleh sekali, boleh 3 kali. Hanya saja yang sempurna adalah dibasuh 3 kali. Jadi membasuh telapak tangan 3 kali, kemudian memasukkan air ke hidung, ke mulut, kemudian dikeluarkan sebanyak 3 kali. Kemudian membasuh wajah 3 kali. Kemudian tangan kanan dan kiri 3 kali. Kemudian yang ketujuh, membasuh kepala. Ada yang memakai makna membasuh bahasanya. Ada yang memakai bahasa dengan mengusap. Ada yang pakai bahasa membasuh. Ada yang memakai bahasa mengusap. Mana yang benar ini? Yang lebih tepat bahasanya sebenarnya mengusap kalau untuk kepala. Kalau untuk kepala, yang benar bahasanya mengusap, bukan membasuh. Apa beda membasuh dengan mengusap? Bedanya, kalau membasuh itu air tertampung di telapak tangan. Air tertampung di telapak tangan. Tapi kalau mengusap, cukup telapak tangan basah udah cukup. Beda antara mengusap dan membasuh. Maka yang benar, kata para ulama, untuk kepala itu lebih tepatnya bahasanya mengusap. Kalau pakai bahasa membasuh, basah semua bajunya. Cobalah kalau tidak percaya. Ditampungnya air di telapak tangannya, dijeburnya kepalanya 3 kali, basah semua bajunya, mandi dia. Itu kalau bahasanya membasuh. Maka yang lebih tepat bahasanya mengusap. Yang mana mengusap itu kadar air hanya membasahi telapak tangan. Maka basahan air di telapak tangan bukan ditampung di telapak tangan, tapi membasahi saja. Kemudian diusap ke kepalanya sebanyak 1 kali. Itu sunnahnya, 1 kali. 1 kali diletakkan, dibasahi 2 telapak tangan, kemudian ditempelkan di bagian kepala bagian depan, kemudian sudah ditempelkan, ditarik ke belakang sampai tekuknya, kemudian ditarik lagi ke depan sampai tempat awal dia menempel tadi. Kemudian langsung ditarik ke telinga. Sampai di telinga, dimasukkan telunjuk ke lubang telinga. Kemudian jempol memegang daun telinga bagian luar sambil memutar ke depan. Jadi telunjuk masuk lubang telinga, membasahi area lubang telinga. Jempol meratakan air, usapan air ke bagian daun telinga bagian luar. Jadi telunjuk fungsinya mengusap bagian dalam telinga, jempol
mengusap bagian luar telinga. Ingat, para ulama menjelaskan ada perbedaan antara mengusap dan membasuh. Apa bedanya? Kalau membasuh itu harus kena 100%. Kalau membasuh harus kena area wuduk 100%. Kalau tidak kena, maka wuduknya tidak sah. Misalnya ada seseorang membasuh tangan sampai siku. Ternyata ada bagian yang tidak kena basuh. Sebesar duit misalnya 1000 kerincingan. Atau tidak kena basuhan selebar jempol. Maka wuduknya tidak sah. Adapun kalau mengusap, para ulama mengatakan ada keringanan. Dikarenakan kadar air yang menempel di telapak tangan sedikit, andai pun tidak kena kadar air tadi, entah selebar jempol, maka tetap dikatakan mengusapnya sah. Jadi ada hukum tersendiri pada mengusap dan membasuh. Makanya terkadang ketika mengusap, yang namanya kadar air yang menempel sedikit, tidak bisa kita katakan terkena air 100% dari kepala sampai telinga. Jadi yang ketujuh, singkatnya, membasuh kepala 1 kali bersamaan dengan kedua telinga. Cara membasuh, basahkan 2 telapak tangan. 2 telapak tangan dikumpul jadi 1. Sudah dikumpul jadi 1, ditempelkan ke bagian rambut bagian depan, kemudian ditarik ke tengkuknya, kemudian ditarik ke depan lagi, kemudian baru ditarik ke telinga, masukkan jarinya, mengusap bagian dalam telinga, dan jempolnya mengusap bagian daun telinga bagian luar. Yang seperti ini harus diingat-ingat dan diperhatikan dengan baik. Jangan sampai membasuhnya semau-mau sendiri. Walaupun bisa kita katakan sih, kalau dia semaunya sendiri wuduknya sah. Hanya saja wuduknya kurang sempurna dan tidak mencontoh wuduknya Nabi SAW. Kemudian setelah membasuh kepala yang jumlahnya 1 kali, sekali usapan untuk kepala dan 2 telinga. Terus bagaimana kalau ngusapnya beda-beda Pak Ustaz? Misalnya kepala dulu baru telinga. Kata para ulama, hadis yang benar sahihnya, yang lebih tepat, yang lebih kuat, yang lebih sering diamalkan oleh para sahabat Rasulullah dan para sahabatnya, yang diamalkan oleh Rasulullah adalah membasuh kepala itu bareng dengan telinga. Membasuh kepala bareng dengan telinga, jumlahnya sekali usapan. Sekali usapan. Dan yang diusap bagian kepala bukan hanya ubun-ubunnya saja, tetapi berdasarkan hadis Nabi adalah seluruh bagian kepala sampai tengkuknya. Jadi yang diusap seluruh bagian kepala sampai tengkuknya, bukan hanya bagian ubun-ubun. Kalau ada yang bertanya, bagaimana Pak Ustaz sekarang di Indonesia ini, kita saksikan hampir mayoritas yang diusap itu cuma ubun-ubunnya saja, hanya dicuil-cuil sedikit ubun-ubunnya. Sah tidak wuduknya? Sebagian ulama memandang sah wuduknya, tetapi menurut pendapat yang kami pegang, yang benar itu adalah sesuai dengan contoh Nabi. Nabi telah mengajarkan sahabat berwuduk. Nabi telah mengajarkan sahabat berwuduk. Maka kita contoh cara wuduknya sahabat. Sahabat berwuduk adalah mengusap seluruh kepala, bukan hanya mengusap ubun-ubun. Maka kalau mengusap hanya ubun-ubun saja, maka hal seperti ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi, kecuali kalau Nabi memakai sorban. Kecuali kalau Nabi memakai
sorban. Yang mana kalau Nabi, sahabat pakai sorban, ketika mengusap kepala, mereka geser sorbannya sedikit. Ketika digeser sedikit ke belakang, maka nampaklah ubun-ubun. Nah, maka ubun-ubun inilah yang diusap oleh Rasulullah dan sahabat kalau pakai sorban. Dan itu pun kata para ulama, disertai dengan mengusap sorban. Disertai dengan mengusap sorban. Terus bagaimana kalau wuduknya ibu-ibu? Kalau ibu-ibu berwuduknya seluruh kepala, apakah seluruh rambut ibu-ibu yang panjang sampai pinggulnya diusap juga? Jawabnya tak perlu. Kalau ibu-ibu cukup rambut yang sampai tengkuk saja. Tetapi kalau ibu-ibunya pakai jilbab atau pakai khimar, penutup kepala, maka boleh dia mengusap ubun-ubunnya saja, kemudian disertai dengan mengusap bagian khimarnya, jilbabnya. Maka yang benar, yang paling sahih, tidak benar, kurang tepat kalau yang diusap itu hanya bagian ubun-ubun saja. Yang tepat berdasarkan hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim adalah diusap seluruh kepala. Diusap seluruh kepala. Kemudian yang terakhir dari tata cara wudu, yang ke-8 adalah membasuh kedua kaki. Membasuh kedua kaki mulai dari kaki kanan, dan membasuhnya mulai dari jari sampai ke mata kaki. Bagaimana kalau terbalik? Mata kaki dulu baru jari. Jawabnya wudunya sah, hanya saja berdasarkan perintah dia dalam Al-Quran. Al-Quran memerintahkan basuhlah kaki kalian sampai mata kaki. Al-Quran mengatakan basuhlah kaki kalian sampai mata kaki. Berarti bagian mata kaki berdasarkan Al-Quran bagian yang terakhir dibasuh, bukan bagian pertama, bagian yang terakhir. Dibasuh bagian kaki kanan dari jari sampai mata kaki 3 kali. Kemudian kaki kiri mulai jari jemari sampai mata kaki 3 kali. Barulah setelahnya dia membaca doa setelah berwuduk. Barulah setelahnya dia membaca doa setelah berwuduk. Dan insyaAllah di pertemuan yang berikutnya kita tambahkan lagi catatan-catatan yang penting tentang ibadah wuduk ini. Mudah-mudahan jika kita benar wuduknya, maka sah solat yang kita kerjakan. Mudah-mudahan jika sempurna wuduk kita, maka diterima solat kita. Dan sempurnanya wuduk seseorang itu mempengaruhi pahala seseorang di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka mulai sekarang, ada mau bertanya. Kalau tadi kan seluruh anggota wudu ini dibasuh, selain kepala diusap. Tapi ada, anak pernah lihat tuh hanya dikenakan air aja. Itu sah apa enggak sah? Kayak lengan misalnya kita wudu nih dikenakan 1, 2, 3, atau kaki apa 1, 2, 3 kayak gitu, apa sah apa enggak? maka jika seseorang berwudu, ada membasuh, ada mengusap, ada menyemprot namanya. Jadi dia wuduknya dia pakai cara ketiga, disemprotkannya air ke mana? Ke anggota wuduknya. Sebagian ulama memandang wuduk yang demikian sah selama semprotan airnya merata. Selama semprotan airnya merata. Adapun maksud dari membasuh, kenapa membasuh kalau ditanya? Karena para sahabat itu, Rasulullah dan para sahabat itu berwuduknya airnya sedikit. Karena air sedikit, maka sangat penting basuhan dengan telapak tangan untuk meratakan. Tapi karena zaman sekarang orang-orang pada boros berwuduknya, akhirnya
tangannya disemprotnya dengan air keran. Maka terbuang atau pakai gayung disiramnya dengan jumlah yang banyak. Kalau dikatakan wudunya sah, tidak. Selama siraman itu rata tanpa dibasuh, maka wudunya sah. Hanya saja kata para ulama itu pemborosan. Sebenarnya berwudu itu jika seseorang mencukupkan airnya, cukup 2 aqua gelas kecil. Sebenarnya cukup. Bahkan ada sebagian lagi mencukupkan dengan 1 aqua gelas kecil. 1 aqua gelas itu sebagian orang ada yang mengatakan cukup. Ada yang mengatakan cukup sekitar 2 gelas aqua. 2 aqua gelas. Tetapi sekarang kita saksikan kaum muslimin berwuduk sampai 5 gayung. Padahal 5 gayung itu ukuran dahulu bisa untuk sampai 5 orang. Kalau sekarang untuk 1 orang. Itu menunjukkan pemborosan. Maka kata Imam Ahmad, kalau kalian ingin melihat kedalaman ilmu seseorang, lihatlah kadar airnya ketika berwudu. Kalau kalian ingin melihat kadar ilmu seseorang, kedalamannya, kefakihannya, lihat kadar air yang dia pakai berwudu. Kalau dia berwudu pakai air yang banyak, itu tandanya belum faqih dia. Belum alim dia. Masih jahil. Tapi kalau dia semakin minim menggunakan air dan sah wudunya, itulah tanda-tanda orang faqih, di antara tanda-tanda orang yang dalam ilmunya. Maka mulai sekarang perdalamlah ilmu agama kita ini. Berwudu itu tidak diukur dengan banyaknya air, tetapi diukur dengan kesempurnaan dalam mencontoh Rasulullah ketika dia berwudu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan insyaAllah kita lanjutkan kembali tata cara wudu sempurna ini, atau meluruskan tata cara wudu ini di pertemuan-pertemuan berikutnya. Walaupun mungkin kajian wudu ini sering didengar, tetapi walaupun sering didengar, masih banyak juga yang keliru dalam mengamalkannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi bihadza al-qadar insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.